Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita 23 Desa Ngawon Kecamatan Parengan. Yang kami hormati teman-teman dari TK Dharma Wanita 23 Kecamatan Desa Ngawon Kecamatan Parengan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Minarsih tentang diseminasi budaya positif, aksi nyata beliau dalam modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tuban. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu menantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu, langsung saja acara hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala TK Dharma Wanita 23 Desa Ngawon, Kecamatan Parengan. Yang selanjutnya adalah doa dan nanti langsung dilanjut dengan kegiatan inti. Namun sebelum itu, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Dharma Wanita 23 Desa Ngawon, Kecamatan Parengan, kepada Bu Siti Hindayati SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kangge kita semua, untuk kita semua. Yang kedua kalinya selawat serta salam saya haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. Pertama-tama terima kasih kepada ibu guru semua yang telah mengikuti sosialisasi atau paparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Minarsih. Dengan adanya guru penggerak di sini, kita semua bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan, dan untuk kedepannya mungkin akan lebih maju lagi ya Bu ya. Dan terima kasih kepada Bu Minarsih yang telah sudi memberikan waktunya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan calon guru penggerak. Semoga kita semua besok di jenjang yang dibuka oleh pendidikan Tuban akan kita ikuti semua. Demikian tadi sambutan dari saya, dan sekaligus kita membuka acara diseminasi budaya sosial ini pada jam 9. Saya nyatakan dibuka. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sejenak kita dengan kepala kita untuk berdoa semoga acara hari ini berjalan lancar awal sampai akhir. Doa akan dipimpin oleh Ibu Siti Maslohah SPD. Kepadanya kami terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu kita berdoa dengan harapan kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa berjalan lancar ke depannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli salaman kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal wa mamu fi yashil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh Bu Minarsih SPD. Kepadanya kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Siti atas doa yang telah dibacakan atau disampaikan. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti tentang pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Minarsih SPD. Kepadanya Bu Minarsih SPD kami persilahkan. Tapi sebelum itu saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Oke. Teman-teman, sebelum kita nanti belajar bersama ya terkait dengan diseminasi budaya positif, ice breaking dulu. Lakukan yang saya katakan. Nih, coba. Nanti kalau bilang ada kata kerjanya berarti harus berbuat atau yang melakukan apa kata kerja yang saya ucapkan. Oke, siap? Coba masih konsentrasi apa tidak? Tepuk 1, tepuk 2, 1. Apakah ada kata kerjanya? Tidak. Kenapa pakai tepuk? Berarti harus bilang 1. Ulangi lagi. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, 3, 3. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, baiklah ibu-ibu yang kami hormati. Di sini saya akan menyampaikan ini adalah salah satu rangkaian tugas dari calon guru penggerak yang sudah saya ikuti kurang lebih 3 bulan ini. Sampai dengan modul 1.4 ini tentang diseminasi budaya positif aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya ini kelasnya 302A. Oke. Saya bisa berdiri di sini dengan bimbingan beliau-beliau yang hebat-hebat ini. Fasilitator saya ini dari Lamongan, namanya Ibu Dwi Dewatu Solika. Yang ini pengajar praktek dari SDN Margorejo, jadi masih sama kecamatan Parengannya. Namanya Ibu Nurul Farida Yuliawati. Nah, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, sejauh mana yang Anda pahami terkait dengan budaya positif? Mungkin ada salah satu dari panjenengan bisa menjawabnya. Sebelum nanti kita belajar terkait budaya positif, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman Anda. Monggo, siapa? Bu Sarti? Makasih Bu Mina. Mohon maaf ya kalau nanti ada kesalahan karena sebelumnya saya juga belum tahu tentang budaya positif. Baik, menurut saya budaya positif adalah hal-hal yang baik untuk anak dalam hal yang positif, di mana anak-anak selalu berbuat baik tentang budaya-budaya di sekolah kita tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarti. Mungkin ada yang lain tambahan? Monggo. Tidak ada. Oke. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Artinya budaya positif ini tidak dari luar atau dari eksternal, tapi murni dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas.
Apakah ketujuh ini? Nah, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Ibu-ibu profil pelajar Pancasila? 6. Ada yang bisa menyanyikannya? Pelajar Pancasila ada? Ayo Bu Siti, silahkan maju ke depan untuk menyanyikan. Kita biasanya kalau di jenjang TK itu suka nyanyi-nyanyi ya Ibu-ibu ya. Ya mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Siti. Ada yang bisa nggak? Bisa nggak? Belajar dulu ya. Sambil tepuk tangan Ibu-ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bu Siti, teman-teman. Oke. Nah, ini tadi yang dinyanyikan Bu Siti nggih. Karena kita itu sudah kurikulumnya beda ya Ibu-ibu. Dulu kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka. Jadi setiap guru harus tahu apa toh profil pelajar Pancasila itu elemen-elemennya apa. Nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, ini 6 elemen yang kita harus hafal di luar kepala. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi yang muncul dari intrinsik, jadi tidak usah tekanan ataupun melalui hukuman. Lanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, ya, ini keterangannya, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan fisik ya. Berarti untuk kebutuhan hidup itu ada makanan, kita itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, serta butuh keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kadang ada anak didik kita itu pengen kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan kasih sayang. Mungkin anak-anak kita sering jahil kepada teman, ya, itu mungkin karena dia pengen, atau kalau dulu itu caper ya, cari perhatian ibu gurunya. Nah itu sebetulnya kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, penghargaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan didengar. Nah, ada anak kita yang selalu pengen kelihatan dia itu jagoan di kelas. Apa-apa harus dia dulu dinomorsatukan, pengen dihargai, pengen diakui bahwa aku ini loh yang paling pandai atau paling pinter. Selanjutnya,
kebebasan, mandiri memilih pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan ini biasanya kalau anak didik kita itu ada kegiatan yang dia itu merasa bosan, guru, aku bosan dengan mewarnai, atau aku bosan dengan menulis, aku pengen hal yang baru. Nah, ini namanya kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya kesenangan, bermain humor, antusias dan tertawa. Ada anak yang jahil, itu karena memang dia pengen menyenangkan dirinya sendiri. Aku terakhir suweneng seperti itu. Aku memang suweneng kalau ganggu koncoku seperti itu, gitu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita itu berbuat baik, disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena takut bila dihukum. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita berbuat baik, anak kita mau melakukan kegiatan atau tugas yang diberikan oleh guru itu semata-mata karena ingin mendapatkan bintang. Biasanya gini, apakah kamu tidak ingin mendapatkan bintang dari ibu guru, bintang 4 atau bintang 3 seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang muncul dari diri dalam anak sendiri. Jadi tanpa motivasi eksternal, tidak seperti yang pertama dan yang kedua. Nah, ada 5 gambar. Kira-kira jenengan bisa menebak yang pertama ini apa? Sebelum kita buka slide berikutnya. Ini hukuman diseneni ya, nggih. Coba kita buka bersama. Nah, ini posisi kontrol guru ya. Ada 5. Kita sebagai guru itu, kalau guru zaman dulu itu memang lebih ke hukuman. Tapi kalau guru yang model sekarang itu kita mulai memperbaiki diri lah. Hukuman-hukuman itu zaman dulu, sekarang kan sudah beda lagi zamannya, seperti itu. Nah, betul yang ini penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Guru berkata, tanpa harus melakukan tindakan yang menyakiti, tapi anak sudah merasa bahwa oh ternyata saya salah, seperti itu. Ini teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada beberapa guru yang berbeda pendapat. Kalau saya itu lebih ke teman, atau mungkin yang lain lebih ke pembuat merasa bersalah. Itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, karena pendapat orang itu bisa diterima dan tapi bisa diarahkan. Kalau yang penghukum, nah itu efeknya bagaimana? Itu dipikirkan lagi jangka panjangnya. Penghukum itu yang seperti apa, ibu-ibu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang menjalankan posisi penghukum, orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah biasanya itu perkataannya lebih menekan nih, pakai tanda seru. Patuhi aturan saya, atau awas. Awas kalau kamu besok gak masuk lagi. Awas kalau kamu besok tidak pakai seragam, tidak pakai sepatu warna hitam, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Nah, setiap ada tugas, anak ini selalu saja salah. Dan ada benarnya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi di antara teman-teman, anak itu sendiri yang paling terakhir, itu yang membuat gurunya berkata demikian. Nah, guru yang pakai perkataan seperti ini bertindak sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara
Sementara di A, ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, awas kalau besok kamu tidak bawa bekal. Nah, seperti itu. Tapi kalau guru TK kira-kira seperti itu apa enggak Ibu-ibu? Dan alhamdulillah kita tidak tipe guru yang penghukum ya. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, ibu-ibu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita mungkin gini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, kenapa kamu melakukan seperti ini? Itu ya. Nah, apakah ini bisa digunakan? Ada, kalau guru TK kita gunakan seperti ini tidak apa-apa. Karena ini pun tidak membuat anak merasa dendam. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Titik bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Bisa digunakan, tapi efek atau dampaknya itu murid akan merasa bahwa dia, kenapa sih aku kok tidak bisa ya membahagiakan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi ada dua dampak. Posisi berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, biasanya guru yang pakai posisi kontrol sebagai teman itu sering gini, ayo bantulah demi ibu, demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, dimaafkan. Nanti bapak bantu bereskan. Kalau anak-anak memakai mainan, nah tidak dikembalikan, tidak apa-apa. Untuk kali ini sambil dibantu ibu guru. Nah itu sebetulnya kita itu sudah memposisikan sebagai teman kepada anak. Nah kemudian berdampak negatifnya dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya, ternyata tidak. Nah kali ini karena mungkin bu guru sedang sibuk tidak bisa membantu muridnya, maka murid akan berpikir demikian, saya pikir ibu adalah teman saya, tapi ternyata tidak. Namanya apa kalau kita biasa bahasanya gaul? Bestie. Biasanya kita hanya harapan palsu ya di PHP ya. Iya, di PHP muridnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi tidak berlaku untuk semua guru. Kalau Pak Guru ini dia lebih semangat, ganti guru beda lagi. Nah, kalau kita sebagai guru TK, guru kelasnya memang hanya itu-itu saja. Tapi terkadang karena ada tugas lain kan digantikan dengan guru lain. Nah, itu nanti yang akan membuat anak merasa kecewa. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi titik. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seseorang yang menjalankan posisi pemantau, titik pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau adalah, nah ini yang ditanya seperti ini Bu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan sanksi apa? Atau konsekuensinya apa? Itu pertanyaannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol, pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan,
menjadi marah atau termuat merasa berbuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tanpa diberitahu kesalahannya, hanya ditanyakan, tapi murid sudah merasa kalau memang dia itu melanggar peraturan. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Titik di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu kita pertanyaannya apa yang kita yakini atau keyakinan kelas apa yang kita yakini kemarin. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Pertanyaannya seperti itu. Lanjut, ini segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi itu? Mungkin ada yang pernah dengar apa itu segitiga restitusi? Belum ya? Belum, betul. Oh iya, di PMM ada. Bu Sarti pernah mendengar atau memahami mungkin restitusi, segitiga restitusi apa Bu Sarti? Monggo, mungkin dapat disampaikan kepada teman-teman. Lupa. Biasanya kalau segitiga restitusi di PMM itu ya pembelajaran mandiri itu lebih ya. Pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, iya untuk validasi tindakan biasanya menanyai, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si pelaku misalnya atau si indikator tersebut, indikasi tersebut. Terus yang ketiga itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri dan anak tersebut akan mengetahui sendiri bagaimana seharusnya saya menyelesaikan masalah ini. Hanya kita sebagai pembimbing dan sebagai motivator. Ada tiga segitiga restitusi yang memang langkah-langkahnya. Apakah ini masih sesuai atau memang sudah melenceng, karena saya ini juga pelupa Bu ya. Terima kasih untuk Bu Sarti, sudah benar, tidak salah Bu, memang benar seperti itu. Di segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas yang jenengan sampaikan tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk keterangan segitiga restitusi itu apa? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi bukan untuk menghukum kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seorang guru itu untuk menyelesaikan masalah itu lebih baik menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Apa toh menstabilkan identitas itu? Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia Ibu? Ada yang masih ingat? Kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, apalagi ada yang ingat? Kesenangan. Ada lagi? Ayo. Kekuasaan. Nah, ini kalau anak-anak itu melakukan yang tidak sesuai dengan aturan, maka ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan
menjadi orang yang sukses. Maksudnya orang sukses ini kok bukan sukses bisa kaya, enggak loh Ibu ya. Sukses lahir batin, sukses batinnya ya, bukan duitnya akeh, tidak. Karena ini untuk murid. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan, anak yang dia kadang pengen merasa disayangi, mungkin kurang kasih sayang mungkin, atau mungkin dia pengen dianggap dialah yang paling hebat, jagoan, atau dia bosan, jadi kebebasan. Saya bosan Bu belajar seperti ini. Kalau belajarnya di luar jalan-jalan Bu, nah itu dia pengen bebas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, yang diinginkan oleh guru, yang diharapkan oleh kita semua harusnya ini, motivasi internal. Jadi tanpa harus mendapatkan imbalan apa-apa, penghargaan, bintang, ataupun pujian, anak itu sudah bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Nah, ini adalah contoh saya menggunakan segitiga restitusi, Ibu-Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, berikut ini adalah saya menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah kepada peserta didik saya. Ini Mas Izar ini terlambat ke sekolah, akan tetapi tidak seperti biasanya. Ya, jadi anak ini biasanya hadir tepat waktu, tapi hari ini dia itu telat berangkat sekolah. Coba kita simak bersama Ibu-Ibu. Nah, ini menstabilkan identitas Ibu-Ibu. Validasi tindakan yang salah, ini guru menanyakan alasannya kenapa dia terlambat ke sekolah. Nah, ternyata Izar tadi pagi itu bermain HP. Jadi sampai lupa waktunya mandi dia asik main HP. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Disiplin waktu yang sudah dilanggar Mas Izar. Memang anaknya pemalu. Jadi kalau ngomong tidak keras, pelan ngomongnya. Oke, Ibu-ibu, menurut panjenengan, apakah tindakan yang saya ambil ini ada yang salah atau ada yang masih kurang tepat? Monggo saya ingin komentar yang jenengan sampaikan kepada saya. Jadi kedepannya nanti mungkin kalau masih ada yang kurang akan saya perbaiki lagi. Monggo, Bu Sarti. Ya, terima kasih Bu Min. Tindakan yang penerapan tindakan tadi ketika yang sudah Bu Mina lakukan sudah sesuai dengan segitiga restitusi tadi, dengan menstabilkan identitas, menanyakan salah dan keyakinan kelasnya, sehingga Mas
Sarti, apa mungkin panjenengan pernah melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi? Ada yang sudah pernah menggunakan? Oh iya, Bu Sarti sudah pernah melakukannya dengan siswanya, memecahkan masalah, akan tetapi Bu Sarti belum tahu bahwa yang dipakai ini sudah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, gitu ya Bu Sarti ya. Yang selanjutnya ini ada kasus kedua. Nah, anak ini di kelas yang semula dianya itu aktif, tidak pernah marah-marah, tapi untuk pagi itu dia itu tidak mau mengerjakan tugas dan marah-marah dengan temannya. Nah, ini pemecahan masalah yang saya lakukan. Sekarang coba kita lihat bersama. Saya di kelas marah-marah dan tidak mau mengerjakan tugas. Ternyata menstabilkan identitasnya, krayonnya disembunyikan oleh Adel. Nah, validasi tindakan, ya, Axel mau memperbaiki kesalahannya. Tidak boleh marah-marah. Nah, keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mak Axel ini adalah menghormati sesama teman. Ini dengan Mas Axel. Mungkin ada masukan terkait saya memecahkan masalah dengan Mas Axelnya ini kasus kedua. Ada masukan Ibu-ibu? Tidak. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Apakah aturan? Ibu, apa tuh keyakinan kelas itu? Monggo, Bu Lia mau menjawab? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang diyakini antara guru dan siswa dan warga yang ada di sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Lia. Keyakinan kelas itu suatu kesepakatan. Jadi antara guru dan murid itu sepakat. Jadi misalkan kalau gurunya melanggar bagaimana? Sesuai dengan kesepakatan, konsekuensinya juga nanti dilakukan Bu Guru. Jadi tidak berlaku untuk siswa saja, tapi juga dengan gurunya. Maka kita sebagai guru harus apa teman-teman? Harus memberi contoh atau teladan yang baik agar murid itu bisa meniru perbuatan baik kita. Nah, ini adalah kegiatan waktu saya di kelas untuk membuat keyakinan kelas nih. Kita lihat sama-sama karena ini satu kelasnya saya sekat, disekat jadi agak begitu ramai Ibu-ibu. Ini durasinya agak lama. Ibu-ibu, ada siswa saya yang seperti ini. Ini adalah siswa berkebutuhan khusus. Jadi kalau saya pengen mengembangkan pengembangan yang harus yang ada di lembaga saya, yang harus dikuasai setiap siswa itu harus ada pendekatan yang khusus. Nah, ini untuk membuat aturan dulu Ibu-ibu. Jadi sebelum kita nanti membuat kalimat kebajikan, saya membagikan closing ini untuk membuat aturan. Jadi bedanya aturan dengan keyakinan kelas itu, kalau aturan itu masih menggunakan kata-kata jangan, tidak. Tapi kalau sudah keyakinan kelas dan kebajikan itu tidak. Nah, memakai kata-kata tidak boleh makan. Nah, itu aturan.
lambat. Jadi keyakinan kelas atau aturan-aturan yang dibuat itu tidak hanya dari gurunya, tapi siswa itu mengemukakan usulan-usulannya. Tidak boleh berbicara ketika Bu Guru menyampaikan atau menjelaskan pelajaran. Memang kalau di jenjang TK itu agak ramai nggih, dan tidak bisa diatur seperti halnya di jenjang di atas kita di SD atau SMP bahkan SMA. Tidak boleh berkata kasar. Dari ke-8 siswa yang kelompok B, ini ada satu yang tidak masuk. Jadi 7 anak itu mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, Bu, kalau seumpama panjenengan mau membuat keyakinan kelas, ya tidak harus seperti ini, tidak. Tapi setiap guru biasanya lebih kreatif, punya cara sendiri supaya anak itu antusias. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, setelah aturan yang kita buat bersama ini selesai, kemudian anak-anak akan membuat kalimat kebajikan sebelum masuk ke keyakinan kelas. Tidak boleh makan, yang pertama disampaikan oleh Mas Izar. Ibu, karena kalimat di aturan itu kalimatnya mengandung kalimat negatif. Jadi yang kedua kita membuat kalimat kebajikan, ini kalimat positif. Yang tidak atau jangan itu sudah tidak ada lagi. Yang menulis ibu gurunya.
yang dikasih kertas anaknya membawa post-it, kemudian anaknya usul Bu, tidak boleh bicara sendiri. Lah itu Bu guru yang menulis, terus kemudian dia menempelnya. Karena mengingat anak TK belum bisa menulis, maka saya mengambil langkah seperti itu. Nah, yang kedua ini disiplin. Nah, yang tidak boleh terlambat itu menjadi kata-kata disiplin atau tepat waktu, seperti itu, atau disiplin dan kerapian. Membuat keyakinan kelas. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi jagalah kebersihan, seperti itu. Lanjut ke Ibu ya. Dari kegiatan yang ketika saya dan anak-anak membuat keyakinan kelas, mungkin dari panjenengan ada masukan yang nanti bisa untuk perbaikan ke depannya, monggo. Ada yang mau ngasih masukan? Apakah yang saya lakukan itu sudah baik atau belum? Monggo Bu Sarti. Saya sendiri masih shock dan baru tahu kalau memang peraturan itu sebenarnya tidak baik. Terus bagaimana untuk selanjutnya, seperti tata tertib, peraturan di sekolah itu harus semuanya dirombak dari awal untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman seperti ini, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Santi yang sangat bagus sekali. Bagaimana dengan aturan atau tata tertib? Apakah dirombak seperti aturan yang sekarang? Nah, gini, yang namanya aturan atau tata tertib itu kalau kita melanggarnya itu ada hukumannya, dan hukuman itu tidak muncul dari dalam kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita salah, tapi karena kita takut akan hukuman, maka kita mentaati peraturan tersebut. Seperti itu jawabannya Bu Santi mungkin. Iya betul. SD sampai SMA kan semuanya mempunyai peraturan. Apakah semua aturan itu harus diganti dengan semua keyakinan? Mungkin gini, kalau menurut saya, pemahaman saya, aturan apakah diganti? Nah, itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas itu dampak positifnya tanpa kita itu memberi hukuman, tapi anak tahu ini tidak harus kita lakukan. Kalau saya ini melakukan ini, maka saya akan melanggar keyakinan kelas dan harus ada konsekuensi yang harus saya tanggung atau saya laksanakan. Seperti itu. Jadi intinya kalau hukuman itu tidak muncul dari dalam diri anak, artinya kita melakukan ini, kita datang sebagai guru ya, kita datang sebelum jam 7. Intinya karena kita ada namanya fingerprint, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada penilaian dari kepala sekolah kita bahwasanya guru yang aktif, guru yang bisa hadir sebelum ini, yang tidak pernah telat, tidak pernah izin, nanti ada reward tersendiri. Nah, itu motivasi eksternalnya. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan yang nanti dibuat sesama guru dan kepala sekolah itu kita sudah menyadarinya tanpa harus ada teguran atau hukuman yang nanti diberikan oleh kita, seperti itu.
Ibu-ibu, sebelum selesai, nggih, kita latihan dulu. Ini pasti panjenengan sudah bisa. Ini saya pengen pengen melihat apa yang sudah saya sampaikan itu sejauh mana. Kira-kira panjenengan paham apa tidak? Kita tadi sudah belajar bersama kurang lebih hampir 1 jam, nggih. Coba yang pertama, ini ada peraturan dan yang sebelahnya keyakinan kelas, nggih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang pas ini kata-katanya bagaimana, Ibu? Kata-kata kebajikan atau nilai kebajikan. Monggo. Yo. 1 2 Tidak ada yang menjawab, berarti tadi saya hampir 1 jam belum bisa memahamkan panjenengan. Ayo, coba dicoba jawabannya apa, kata-kata kebajikannya. Monggo. Maksudnya gini, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata kebajikannya, jagalah kebersihan. Kalau tidak boleh datang terlambat, berarti disiplin waktu. Seperti itu, Bu Sarti. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya lebih ke apa namanya ya? Lebih halus lagi. Kata-kata kebajikan lebih positif. Kita lihat ya, yang pertama. Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku tempatnya, ini kata-kata kebajikannya tanggung jawab. Nah, kalau kita mau membuat keyakinan kelas itu memakai kata-kata kebajikan ini. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kata-kata kebajikannya menghormati orang lain dan berkomitmen, atau tadi disiplin waktu juga boleh. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan, kepedulian. Nah, ini maksudnya jangan berlari di kelas. Kenapa kok keselamatan? Otomatis nanti kalau anak ini jatuh, artinya keselamatan, nggih. Lanjut. Nah, latihan yang kedua, pernyataan. Ini tadi 5 kontrol. 5 kontrol, kita sebagai apa ya? Nah, jenengan kira-kira masih ingat apa enggak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita itu sebagai apa posisinya? Merasa bersalah dari Bu Ika. Kita coba. Ya, pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Ika. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, betul. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Iya, penghukum. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Seperti ini. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan aktif dalam belajar, menghormati guru dan teman, angkat tangan jika ada yang mau ditanyakan. Nah, apakah harus seperti ini? Tidak. Otomatis setiap guru itu punya kreativitas masing-masing dan tidak harus terpaku dengan apa yang panjenengan dapatkan atau mungkin apa yang saya sampaikan. Tidak harus seperti ini. Ini sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara siswa dan guru. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Ibu-Ibu, hari ini sebelum saya akhiri, saya pengen umpan balik dari panjenengan. Selama kita belajar kurang lebih 1 jam, nah saya ingin membagikan umpan balik. Nanti tolong salah satu dari panjenengan menyampaikan di depan refleksinya seperti apa. Monggo.
Oke, Ibu sudah menerima semua? Silakan diisi, kita break 5 menit menunggu panjenengan mengisi. Nanti tolong salah satu dari panjenengan untuk membacakan di depan refleksi yang sudah kita dapatkan selama belajar 1 jam ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke. Oke, sudah semua Ibu? Sudah, baiklah. Siapa yang membacakan? Monggo. Oke, Bu Sarti silakan. Teman-teman, kita dengarkan refleksi dari Bu Sarti, umpan balik yang akan disampaikan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Monggo Bu Sarti. Umpan balik aksi nyata budaya positif. Nomor 1, dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir tentang budaya positif adalah disiplin positif adalah aturan yang harus ditaati, kalau melanggar akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, ternyata budaya positif adalah suatu karakter positif yang muncul dari dalam diri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari luar. Yang ketiga, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah akan menerapkan 5 posisi kontrol sebagai manajer karena lebih tepat tanpa memberi hukuman dan anak mempunyai kesadaran dan kesepakatan untuk merubah perilaku yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Sarti sudah membacakan umpan balik. Ada yang ditanyakan lagi? Pas alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tuban ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan dan untuk saya pribadi, dan kedepannya kita bisa membenahi agar lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya atau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.